Salam semangat dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bersama lagi dengan saya, Rahma Sulistioningsih, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Kristen Medan Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dalam jurnal refleksi dwi mingguan ini terdapat model 4F, fact, peristiwa, feeling, perasaan, findings, pembelajaran, dan future, penerapan. Untuk fact atau peristiwa, pada modul 3.3 ini saya mempelajari tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Materi pada modul ini dimulai dengan aktivitas pembelajaran mulai dari diri. Pada aktivitas ini, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah CGP melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak positif pada murid. Materi dilanjutkan dengan eksplorasi konsep. Pada sesi ini dihadirkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggali kedalaman konsep berpikir CGP terkait materi pada modul 3.3. Berikutnya, berlanjut pada sesi berikutnya adalah ruang kolaborasi, di mana pada sesi ini kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Kami bekerja sama dengan kelompok lain membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, serta kepemilikan murid. Setelah itu, sesi pembelajaran dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual, yang mana kami diminta untuk merancang program yang berdampak positif bagi murid yang mempromosikan suara, pilihan, serta kepemilian murid. Program yang dirancang dibuat dengan tahapan bagja. Program ini juga dibuat dalam sebuah aksi nyata di sekolah masing-masing. Kemudian materi pada modul ini ditutup dengan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Berikutnya adalah feeling atau perasaan. Pada pembelajaran modul 3.3 yang saya pelajari ini memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya secara pribadi. Materi ini mengubah cara pandang saya terhadap perencanaan program yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang guru. Program yang selama ini dirancang dan dilaksanakan belum mempromosikan suara, pilihan, serta kepemilikan murid. Murid melaksanakan kegiatannya hanya dengan menjalankan instruksi yang diberikan guru, sehingga tanpa disadari guru memberikan murid-murid secara sengaja menjadi tidak berdaya. Guru dengan sepihak memutuskan semua yang harus murid pelajari serta bagaimana mereka mempelajarinya tanpa melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sebagai seorang guru, seharusnya kita berperan mendampingi murid agar pengembangan potensi mereka tetaplah sesuai dengan hidrat, konteks, serta kebutuhannya. Kemudian untuk yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Dari modul 3.3 yang saya pelajari, saya memahami bahwa kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ketika murid menunjukkan agensi dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif apa dan mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Mereka
akan lebih mampu untuk menunjukkan tujuan belajar mereka sendiri. Ketika murid menjadi pimpinan dalam pembelajaran, mereka sendiri akan memiliki suara, pilihan, serta kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Yang keempat adalah future atau penerapan. Sebuah perubahan akan saya terapkan dalam mengelola program-program yang akan dirancang dan dilaksanakan menjadikan murid sebagai pemimpin dalam pembelajaran menjadi tujuan utama setiap program yang akan dikelola, mempromosikan aspek suara, pilihan, serta kepemilikan murid dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam menumbuhkan kepemimpinan murid menjadi indikator utama dalam merancang sebuah program kolaborasi dengan rekan sejawat. Pimpinan serta orang tua murid juga menjadi agenda utama yang harus dijalankan dalam rangkaian pengelolaan program yang akan dibuat. Berbagai praktik baik dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi juga akan saya lakukan sebagai untuk menciptakan lingkungan yang positif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kiranya dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu Guru CGP dimanapun berada. Tetap semangat selalu.